Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya tanggal sebuah hari raya besar yang dirayain jutaan orang itu ditentuin? Nah, di tahun 2026 ada sebuah misteri yang kelihatannya simple tapi sebenarnya penting banget di Asia Tenggara. Yuk kita bongkar ceritanya. Ini nih pertanyaan yang ada di kepala semua orang. Lebarannya bakal hari Jumat 20 Maret atau mundur sehari jadi Sabtu 21 Maret? Wah, nasib liburan, kumpul keluarga, dan semua perayaan ya tergantung sama jawaban ini. Betul banget. Semua keputusan yang ngaruh ke jutaan orang itu cuma bergantung pada satu hal. Kelihatan atau enggaknya secuil bulan sabit di langit pas senja. Dengar-dengar sih simple ya, tapi percaya deh, proses di baliknya itu seru banget. Oke, kita bahas lebih dalam lagi yuk. Jadi, negara-negara kayak Malaysia, Brunei, sama Singapura, yang kan dekat banget ya secara budaya dan sejarah, mereka tuh ngadepin dilema yang sama. Mereka harus ambil keputusan, dan pengennya sih bareng-bareng. Nah, ini dia dua skenarionya biar jelas ya. Kalau bulan baru kelihatan pas malam tanggal 19 Maret, Lebaran jatuh hari Jumat. Tapi kalau nggak kelihatan, ya udah, bulan Ramadannya digenapin jadi 30 hari dan perayaan baru dimulai di hari Sabtu. Terus, gimana caranya mereka dari yang tadinya nggak pasti, tiba-tiba bisa keluar pengumuman resmi? Nah, prosesnya ini keren banget loh. Ini perpaduan antara tradisi pengamatan kuno sama perhitungan astronomi modern. Yuk kita lihat lebih dekat. Jadi, bintang utama atau mungkin target utama pencarian kita adalah si hilal ini. Ini bukan bulan biasa loh, ini tuh bulan sabit super tipis yang pertama kali kelihatan setelah fase bulan baru astronomis. Kalau hilal udah kelihatan, itu tandanya perayaan bisa dimulai. Ada dua metode utama nih yang dipakai barengan. Yang pertama itu ruqyah. Ini cara tradisional buat ngelihat langsung. Jadi orang-orang benar-benar keluar rumah buat nyari hilal. Nah yang kedua, hisab. Ini murni sains. Pakai hitung-hitungan astronomi buat prediksi posisi bulan dan kira-kira bisa kelihatan atau enggak. Nah, ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin dua metode tadi. Di kiri ada observatorium. Ada orang-orang yang lagi liatin langit. Itu mewakili ruqyah. Terus di kanan ada data-data dan grafik. Itu hisapnya, otaknya lah di balik semua prediksi. Keren ya, tradisi ketemu sama teknologi. Proses ini tuh nggak asal-asalan loh. Biar nggak ada kebingungan dan biar seragam, negara-negara di kawasan ini udah sepakat pakai serangkaian kriteria ilmiah yang ketat. Penasaran nggak aturannya apa aja? Yuk kita lihat. Nah, standarnya ini namanya kriteria MABIMS. Ini tuh kesepakatan bareng menteri-menteri agama dari negara-negara kayak Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Tujuannya apa? Biar penentuan awal bulan-bulan penting Islam itu bisa seragam di satu kawasan. Intinya sih kerjasama. Oke, ini angka penting yang pertama, 3 derajat. Jadi pas matahari terbenam, posisi bulan itu minimal harus 3 derajat di atas cakrawala. Kalau lebih rendah dari itu, wah bakal susah banget kelihatannya. Ketutupan sama tebelnya atmosfer bumi. Dan ini angka penting kedua, 6,4 derajat. Maksudnya jarak sudut antara bulan sama matahari itu minimal harus segitu. Kenapa? Soalnya kalau dekat-dekat banget, cahaya bulan sabit yang redup itu bakal kalah sama silaunya matahari. Jadi, dua syarat ini, tingginya 3 derajat dan jaraknya 6,4 derajat, dua-duanya harus terpenuhi. Oke, aturannya udah jelas, panggungnya udah siap, seluruh proses ini bakal ditentukan dalam satu malam yang singkat dan super penting. Nah, sekarang kita masuk ke momen penentuannya. Coba deh bayangin, malam tanggal 19 Maret, pas banget matahari terbenam, para pengamat di seluruh Malaysia, Brunei, dan Singapura udah siap-siap ngarahin teleskop mereka ke arah barat. Waktu mereka tuh sempit banget, cuma beberapa menit sebelum bulannya keburu tenggelam juga. Wah, tegang banget pastinya. Nah, sementara orang-orang di lapangan sibuk ngamatin, data hisab alias hitung-hitungan astronominya sebenarnya udah ngasih bocoran. Menurut prediksi, posisi bulan malam itu kayaknya nggak bakal memenuhi kriteria MABIMS yang ketat tadi. Jadi, sains sebenarnya udah punya jawabannya duluan. Oke, jadi sains udah ngasih prediksi. Sekarang, tinggal nunggu laporan dari lapangan. Apa sih yang sebenarnya mereka lihat atau mungkin nggak mereka lihat di langit? Dan ini dia jawabannya. Dari semua titik pengamatan resmi, laporannya sama semua. Hilal nggak kelihatan. Jadi, pengamatan fisik atau ruqyat ternyata mengonfirmasi apa yang udah diprediksi sama hitungan hisab.
Begitu laporan masuk, pengumuman resmi pun langsung keluar. Di Malaysia, penyimpanan mohor besar raja-raja yang ngumumin ke seluruh negeri, Idul Fitri bakal dirayain hari Sabtu. Nah, misteri pun terpecahkan buat negara pertama. Nggak lama setelah itu, giliran Brunei Darussalam. Setelah proses pengamatan mereka sendiri, mereka sampai ke kesimpulan yang sama persis. Mereka juga ngumumin hari Sabtu 21 Maret sebagai hari pertama Syawal. Dan terakhir, Singapura melengkapi core regional ini. Mereka juga ngumumin tanggal yang sama, jadi ada momen persatuan yang keren di antara ketiga negara. Pertanyaan Jumat atau Sabtu akhirnya terjawab serempat. Jadi, setelah semua hitung-hitungan, pengamatan, dan pengumuman tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Ini tuh lebih dari sekedar nentuin tanggal di kalender loh. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya deh. Meskipun mungkin negara lain di dunia ada yang lebarannya beda hari, proses yang dilakuin di sini itu tujuannya buat nyiptain pemahaman dan persatuan bersama. Dan ini dia intinya. Kriteria Mabims dan proses pengamatan bareng ini tuh bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi ini soal menyepakati satu metode yang tetap pegang tradisi tapi juga didukung sains, terus dijalanin bareng-bareng sebagai satu komunitas. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Cerita soal penentuan Lebaran 2026 ini jadi contoh yang keren banget tentang gimana tradisi kuno dan sains modern itu nggak harus berantem. Malah sebaliknya, kalau dipakai bareng-bareng, dua-duanya bisa jadi alat yang super kuat buat nyatuin orang banyak.